Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Salam damai dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sebelum mengawali ibadah ini, perkenankan kami Majelis Jemaat GKJW Rungkut untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Penekanan warta yang pertama ada dari KPK Gakes pemeriksaan rutin yang diadakan pada hari ini, Minggu 8 September 2024, setelah ibadah Minggu pagi pukul 6 hingga pukul 10.30 bertempat di Geraha Kinasi. Kedua ada dari KPPW PD Wanita, hari Sabtu 14 September 2024, pukul 10 pagi bertempat di ruang sidang majelis. Yang ketiga ada dari KPKM Ibadah Kreatif Keluarga Muda, hari Minggu 15 September 2024, pukul 9 hingga 2 siang bertempat di Wahana Ekologi Lawang. Demikian info penekanan warta. Apakah ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Rungkut? Jika ada, boleh berdiri. Atas nama Majelis dan Jemaat Rungkut, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah ini. Jika memerlukan bantuan pelayanan, bisa menghubungi kantor sekretariat maupun penatua atau diaken yang bertugas. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk informasi lengkap yang berkaitan dengan gereja, terdapat di warta jemaat cetak maupun warta digital. Ibadah Minggu pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, SPSI, Amin, dari GKJW Jemaat Jember. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, bersama kita mengambil satu tuh untuk masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Umat yang terkasih, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan sukacita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 3, berhimpun semua. Ibadah ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai
saudara dan saudariku. Amin. Terang matahari, Kidung Jemaat 322. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang sedang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Umat silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, tema liturgis minggu ini adalah Kitab Suci menguatkan umat, mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam hidup dan karya penyelamatan Kristus, nilai manusia diubah dari hal-hal yang kasat mata kepada nilai baru. Nilai manusia bukan terletak pada harta yang dimiliki atau penampilan lahiriah. Allah justru memilih yang miskin untuk Dia jadikan kaya dalam iman, bahkan sebagai pewaris kerajaannya. Maka kita diingatkan, don't judge a book by its cover, seperti tema khotbah minggu ini. Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat nurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita dari Injil Matius pada pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, menghantarkan kita untuk datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Tentu hukum kasih adalah sebuah perintah. Sangat luar biasa indahnya hukum itu. Tetapi kalau kita tidak menyadari bahwa sering kali kita mengalami kekecewaan karena kita anggap Tuhan tidak setia dengan janjinya. Kita anggap bahwa sesama selalu membuat diri kita sakit, kecewa, dan marah. Padahal sesungguhnya kita adalah umat yang diciptakan oleh Dia. Dan Dia mengizinkan kita untuk menjalani setiap proses itu
Sekali lagi, jangan pernah merasakan kekecewaan karena Tuhan. Tugas kita adalah datang dan berseru. Terus belajar untuk bisa mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Mari kita bertelut di hadapan Allah dan kita bersama-sama menghayati akan panggilannya dalam pertobatan ini. Terlebih dahulu kita pujikan Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Kami datang kepadamu Dia Allah, seraya mengucap syukur untuk hari ini, di hari Minggu, hari kemenangan Tuhan. Engkau mengizinkan kami boleh menikmati hari-hari kami. Engkau senantiasa menyertai dan membersamai kami. Namun kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami mendukakan hati Tuhan dan juga hati sesama kami lewat tutur, lewat tindakan, lewat pikiran, lewat angan-angan kami. Segenap keberadaan kami Tuhan tahu. Oleh karena itu pada saat ini kami datang dan memohon, nyatakan kuasa belas kasih-Mu Tuhan atas kami. Berkati kami dengan pengampunan-Mu dan perkenankan kami untuk bertelut di hadapan-Mu. Kau berkenan menyucikan dan menguduskan kami. Kau berkenan untuk mengampuni kami. Dan Kau juga berkenan untuk mengajarkan kami mengampuni dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allahku. Kami menyerahkan akan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 yang demikian kesaksian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat dipersilakan saling bersukacita berjabatan tangan satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan beserta setiap panjenengan. Baik dengan penuh syukur dan dengan rasa sukacita, alangkah indahnya kasih setiamu, PKJ 205.
silakan duduk kembali. Umat, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita akan mendengar sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat yang baik. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengar sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, membersamai Pak Sony yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, terlebih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh berbuah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 35 ayatnya yang keempat sampai dengan 7a. Yesaya 35 ayatnya yang keempat sampai dengan 7a. Saya akan membaca dari LAI TB 2. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembebasan. Dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Demikian firman Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan dan bermazmurlah kepada Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan dan bermazmurlah kepada Tuhan, haleluya. Jangan percaya kepada para bangsawan, apabila tiada lenyap pula maksudnya. Berbahagialah, berharap pada Allah yang ciptakan langit, bumi, dan isinya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, muliakan Tuhan dan bermazmurlah kepada Tuhan, haleluya. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim, dan janda-janda pun ditegakkan kembali. Tapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan Raja selamanya turun-temurun. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, muliakan Tuhan dan bermazmurlah kepada Tuhan, haleluya. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 10, dilanjut ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 1 sampai 10, dilanjut ayat 14 sampai 17. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang ketiga dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-7
ayat 24 sampai 37. Inilah permulaan Injil Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Injil Markus pada pasalnya yang ke-7, pada ayat yang ke-24 sampai 37 yang demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pisungsung Pamuji dari vokal grup kelompok 5 Filipi. Penelongso ngerangkul salib. Monggo.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan panjenengan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan di mana tema khotbah kita adalah Don't Judge Book by Its Cover. Nek dijawabke ngono dadi apa iki? Nek dijawabke ngono kanca-kanca majelis dadi apa iki? Unine piye? Ayo. Ojo nyawang dapur. Salah ya? Kasar kuwi. Iya. Ojo nyawang rupa. Iya. Rupa. Apa bedane rupa mbek sego sing cilik-cilik iku? Oh, rupa. Beda ya. Iya. Ojo nyawang rupa. Ya. Ojo nyawang dedek piadek. Ya. Ojo nyawang kahanan blegere. Ya. Tapi kan secara kemanusiaan saya dan panjenengan kan biasa jenenge nyawang rupa, nyawang bleger, nyawang dedek piadek itu kan biasa. Nggih napa mboten? Ya. Ini ada salah satu contoh Bapak Ibu. Dan ini menjadi contoh yang menarik bagi kita ya dari apa yang nanti panjenengan bisa pirsani. Siapa yang kenal dengan gak usah cewek lah, cowok. Ya, siapa namanya? Ya, Nick Shaw. Ya, dia dari Skusun dan berasal dari Namibia. Dia bukan siapa-siapa sih. Andaikan saja penyanyi ditawari, yuk konconan gitu. Sing kira-kira enak digejak konconan sing di. Serius iki, pikirannya aja aneh-aneh. Ya, serius iki. Kira-kira mau dijak konco ngono lek sing kakung muni sing ndi? Ya belah iku ya gitu ya. Ketok rupane, klambine A, P, agemane patut disawang. Pasuryane kemilau, ya. Wajar. Ya, kalaupun toh beliaunya itu adalah cowok dengan penampilan kayak begitu, karena mereka berdua adalah rekan mainnya Jackie Chan, ya. Tentu kalaupun toh yang perempuan itu kita anggap aja dia cowok dengan wajah yang kayak begitu, ya orang kalau disuruh milih konconan mbek endi, ya kuwi Pak. Gini kok gak mbek Nick Shaw iki. Ini apa gitu. Gak tau kelamben. Ambune apa nih? Ambune apa nih? Ya, uripe ning ngene tengah ora-ora. Ya, kalau mau tahu dia hidupnya di hutan kan hutan yang namanya di Afrika kan bukan hutan yang lebat kayak begitu kan. Ya sembarangnya jarang, mandi jarang, ya. Terus raup yo jarang. Sikat gigi jarang. Ya tentu panjenengan akan menyatakan enggak, aku mau berteman dengan dia. Dan betul, ketika kita hanya memandang sekilas dengan wajahnya, kita lupa bahwa dia adalah bintang film yang mendunia. Gara-gara film apa? The God Must Be Crazy. Gila enggak? Dia bisa menjadi orang hebat, dia bisa menjadi orang luar biasa. Tetapi dia korban dari judul yang baru saja kita gumuli ini. Kenapa? Dia hanya diambil tenaganya, dia hanya diambil kepintarannya, dia hanya diambil potensinya yang saat dia berada di tengah alam, dia mampu berburu dengan kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Senjatanya biasa tetapi energinya luar biasa. Orangnya biasa tetapi kemampuannya luar biasa. Dan pada akhirnya apakah dia menerima hasil dari ketenarannya? Tidak, dia dibujui. Ya, pihak-pihak yang mengajak dia main film malah bujui. Seharusnya dia udah kaya raya, ada 2 film yang dia mainkan. Tapi akhirnya dia mati dalam kondisi miskin dan sakit. Yang seharusnya dengan apa yang dia dapat dari main film itu ya cukuplah untuk dia berobat.
Inilah konsekuensi logis dari sebuah peristiwa di mana ketika kita melihat manusia hanya dari covernya saja. Kita melihat manusia amung soko rupane, soko pasuryane, soko detek piateke. Lalu kita akan memiliki kesembronoan dengan menyepelekan orang lain. Bahaya banget. Nggak usah komunitas besar dalam sebuah gereja lah Bapak Ibu. Di rumah saja. Yang namanya suami istri, nyun sewu. Nek dorong dadi bojo, nek sik pacaran, nek sik yang-yangan gitu. Begitu dorongan libido seksualitasnya muncul dan adrenalinnya terpicu. Wow. Tidak ada yang cantik secantik dirimu sayang. Wah, gombal. Ya. Maka si ceweknya juga sama memujinya. Aku pun begitu. Aku lihat wajahmu, wow, Gatot Kaca banget gitu ya. Aja Superman sempakan tok. Aja. Coba banyak bisa bayangkan. Ketika adrenalinnya orang yang sedang jatuh cinta sebegitunya gitu ya. Dikongkon ngeterno nang pasar jam piro-piro, yes. Kongkon ngenteni petang jam, yes. Kongkon gandeng sedina muput rasah mangan. Luwe lah. Ya. Tetapi begitu kuatnya adrenalin itu dan ketika sudah terrealisasi dalam bentuk rumah tangga, maka kita sadari bahwa pasangan yang ada di depan kita yang diberikan Tuhan itu plus dan minus, dan kadang-kadang kita hanya siap plusnya saja, kita enggak siap minusnya. Yang namanya manusia di mana-mana, yang namanya suami istri itu pasti ada plus minusnya. Sehingga kalau kita memandang terus dalam sisi minusnya, maka kita akan melihat seseorang itu hanya dari sisi kurangnya, dan akhirnya kita kehilangan rasa syukur untuk menikmati kasih Tuhan. Maka konsekuensi dari apa yang tadi saya aturkan lewat gambar itu Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Manusia sering terkecoh dengan cover yang bagus dan indah. Ya enggak? Iya enggak? Iyalah. Real lah. Padahal cover indah, cover bagus. Kadang-kadang dia datang ke rumah dengan memakai jas, berdasi, bermobil. Penipu. Iya kan? Perampok. Koruptor. Pelaku kejahatan. Penjual manusia. Bandar narkoba. Bisa. Ya. Sehingga kita seringkali tergoda untuk melihat terkecoh dengan cover itu. Dan itu sering terjadi Bapak. Orang-orang yang bermasalah dengan saya, dengan panjenengan, dengan kita. Dan akhirnya bisa merugikan panjenengan sampai pada titik terendah kerugian panjenengan. Apakah orang-orang yang berpenampilan lusuh? Tidak. Apakah orang-orang yang kelihatannya dia itu orang yang betul-betul tidak berdaya? Tidak. Tetapi kemampuan dia di dalam membangun kepercayaan diri untuk melakukan sebuah kebohongan itu yang seringkali membuat kita terkecoh. Yang kedua, penampilan seseorang menemukan perilaku orang lain terhadap dirinya. Ya. Kita bedek wis langsung. Semua gak bener iki gitu. Padahal durung roh kita Pak. Awake dhewe roh. Wis gak bener iki. Wis gak cocok aku mbek wong iki. Belum. Kita belum pernah mengalami sebuah komunikasi, sebuah relasi dan akhirnya kita membangun percakapan dan akhirnya kita saling tahu siapa dirinya. Tetapi kemanusiaan kita sering kali memandang muka ya kaya ngono kuwi mau. Wis gak bener iki. Dan itu akan akhirnya mempengaruhi kita. Yang tadi yang disebutkan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu sesuatu yang bisa membuat kita, enggak Tuhan aku enggak akan bisa dia kayak begitu. Itu yang mengecoh. Yang ketiga, judge book by its cover menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan diskriminasi. Benar bukan? Betul. Kalau ini terjadi di gereja, apakah mungkin? Mungkin? Mungkin. Ning nggonku tapi ning Jember. Nggih, ning kene gak sepiro. Gak sepiro sithik maksudnya. Nggih. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari dan akhirnya apa? Timbul konflik.
miskomunikasi, misunderstanding, kita saling merendahkan, kita lupa bahwa Allah mengajarkan kepada kita kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lupa itu alamiah, iya saya sadar Bapak Ibu itu alamiah secara hukum alam. Kalau kita melihat sesuatu yang gak pas dengan diri kita akan langsung merespon dan secara spontan kita akan memberikan tanggapan. Itu logis. Tapi coba dibalik. Apa awake dhewe gak tahu nglarakne atine wong liya? Simpel aja. Oh ini bojoku Bapak, ini suamiku Bapak, oh ini istriku Bapak, oh ini anakku, ini wong tuaku. Kalau orang saling menuding kayak begitu lupa. Yo, tudingannya nang di? Nang? Siji. Sing nang awake dhewe. Hei, piro? Papat. Iki gak iso lah piye, gak iso lah telu lah. Piye nuding ini papat? Kok iso papat? Lagi jempol. Piye le nuding? Ya, sekali kita berkata begini, tapi yang ini adalah mengarahkan kepada kita. Artinya apa? Bahwa kemungkinan kita mendukakan orang lain pasti. Kemungkinan kita membuat orang lain kecewa pasti. Kemungkinan kita membuat orang tua kita kecewa, anak kita kecewa, suami kita kecewa, istri kita kecewa, pasti. Tidak mungkin tidak. Sehingga kita harus benar-benar belajar untuk cenderung menjadi orang yang berkepribadian spekulatif dan subjektif. Itu tanpa kita sadari. Like and dislike akhirnya menjadi gambaran tentang diri kita. Kita melihat orang dengan spekulasi, paling wong iki ngene begitu. Bapak Ibu, apakah itu wajar terjadi? Sangat wajar Bapak Ibu, sangat wajar. Kita menilai orang lain menurut ukuran kita, sangat wajar. Tetapi kalau itu terlampau dominan di dalam diri kita, di dalam menilai orang lain seperti itu, maka akan terjadi ketimpangan dalam proses relasi sosial. Akan terjadi ketimpangan dalam proses komunikasi sosial kita. Enggak peduli itu di gereja, enggak peduli itu di rumah. Kadang-kadang konflik enggak bisa segera diselesaikan ketika di rumah, ya gara-gara ini iki. Ra ono sing gelem ngakoni nek dirinya itu kurang. Isine ming nuding, isine ming nyalahke. Kita lupa bahwa yang namanya keluarga itu adalah satu kesatuan yang sudah dipersatukan Tuhan. Bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya pasangan yang sepadan. Gusti kang ndadekke wong lanang wadon dadi siji dadi sak pomah duwe anak, dan di situ akan terjadi sebuah komunikasi, ada terjadi relasi sosial, kadang timbul konflik dan timbul konfliknya sangat menyakitkan dan bahkan kadang sampai menyatakan ceraikan saya. Kenapa? Ini faktor penilaian. Kita lupa loh, awake dhewe iki lho tidak seindah apa yang dilihat orang kok. Tapi lah awake dhewe miji wong. Penak. Ya. Penak miji wong. Mulane ana tembang Jawa Bapak Ibu. Aku gak hafal lagune sih. Tapi tembang Jawa kurang lebih gini. Aja sok gampang. Oh Jawa kabeh ketara iso. Jawa kabeh. Aja sok gampang dadi wong manis yen to amung lamis. Iya. Apa anane pasuryan ning tembung ini ternyata tembung lamis. Apa tembung lamis? Syukur nembung tanpa menggalih. Iki engko tembung tuturku nglarake wong liya apa ora urus. Itulah kerusakan di dalam relasi sosial seringkali terjadi. Itulah yang menimbulkan konflik di rumah tangga, tidak mudah untuk diselesaikan. Bapak Ibu dan Saudara, ya, belas kasih dan mukjizat Tuhan Allah dilakukan dengan tidak memandang muka. Orang timpang, orang bisu, orang lumpuh. Di dalam kitab Yesaya mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki kepedulian dan tidak peduli
bahwa saudara dan saya adalah manusia yang diciptakan dari debu tanah. Keberadaan kita di hadapan Allah sama sebagai makhluk Tuhan. Bahwa ada yang diberkati karirnya bagus, ada yang diberkati masih mengalami kegagalan demi kegagalan, ada yang diberkati usianya panjang dan sehat, ada yang diberkati sakit-sakitan, ada yang diberkati dengan finansial yang cukup bahkan lebih, ada yang diberkati bendino kurang, golek bendino kurang. Gitu. Semua ada, itu kehidupan kok. Itu kehidupan kok. Dan mereka semua berjuang, berjuangnya apa? Memandang Tuhan dan Tuhan adalah sang penghibur, tabib yang agung yang akan terus memberikan perhatian kepada setiap umat yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan setiap situasi dan kondisinya. Itu Allah tahu betul. Tadi ada kelompok 5 menyanyi, sun ngerangkul saliping Gusti. Gitu? Wong nek ngerangkul saliping Gusti kahanane becik apa ora becik? Biasanya lek ngerangkul saliping Gusti kaya lagu iku dinyanyekke iki wong kuwi mau lagi terima duit miliaran apa heming duit puluhan ewon? Hei. Lek miliaran ditampa pelek. Mosok nyanyi ning ngono? Sun ngerangkul enggak lah. Lek tukaran mbek bojone ora wawuh-wawuh nyanyi ning ngono. Sun ngrangkul. Lek nomone dhewe akeh nyanyine hanya ini Tuhan. Nompone gede persembahane ora aku ora nyinggung. Ora. Nggih. Ya. Jadi ketika orang berbicara sun ngerangkul ini sih orang yang sedang dalam kondisi penat. Orang yang sedang mengalami kecemasan, orang yang sedang mengalami kegalauan, orang yang bimbang dengan masa depannya. Tidak peduli usia muda, tidak peduli usia sepuh. Apalagi kalau yang muda, dia masih memandang sesuatu yang ideal. Takut gagal, takut keluarganya tidak mengalami kerukunan. Yang sepuh, wedi loro-loronen, wedi gak digateke anak, wedi ma. Lek sing ma iku lho kok gak tahu banter. Itu. Tetapi lihatlah Bapak Ibu dan Saudara, lihatlah. Belas kasih dan mujizat Tuhan Allah dilakukan dengan tidak memandang muka. Orang-orang yang tersisih dan lemah dipilih Allah untuk merasakan keselamatan, kuasa dan karya tangannya. Ingat ketika Tuhan bersabda kepada Paulus, lepaskan duri di dalam daging ini ya Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Ayo, masih ingat? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Loh, jadi kita merasakan kuasa Tuhan bekerja begitu dahsyat ketika kita berada pada titik terlemah, ketika kita ngerangkul salib, sehingga kita merasakan bahwa darah Yesus yang sudah dicurahkan kuwi kanggo aku. Aku kang lagi ngrasake panelongso, aku kang lagi ngrasake atiku remuk, pikiranku kacau, kahananku semplah, ragaku loron-loronen, anakku ora beneh, putuku wani mbek aku. Wis, kurang apa saiki? Ayo, sing guyu mesti nglakoni. Nggih, kurang apa coba? Dan kita akan terus berjumpa dengan situasi itu sampai kapan? Sampai kapan? Nek jari bahasanya JTV sampai elek, sampai tua, sampai aku ramani matek lho ya, penjenengan sing mun. Coba renungkan itu. Tetapi Tuhan itu belas kasihnya kepada orang yang lemah itu, yes, aku yakin. Yes, aku yakin. Bapak Ibu, aku yakin. Saya sadar betul. Saya berdiri di sini. Saya sadar betul, mulai tahun 83 saya kena HNP sampai hari ini tidak sembuh seperti yang tadi malam saya ceritakan. Kecelakaan dan harus dipen di sini, sekali saya masuk angin, sekali saya kena AC, makanya tadi tak matikan. Begitu saya kena AC, piung, bayuh, gak iso dadi wong sugih aku itu langsung. Tolong Mas Patenono Mas gitu.
Ini langsung kepala ini bisa 4 hari panas dan peningnya. Kenapa? Terjadi benturan dengan truk Bapak Ibu. Di sini. Bundaran Paru. Tahun 98. Selesai enggak? Sekarang sudah kayak panjenengan sing betul-betul bangga dengan usia tua. Bangga apa nih? Gulane dhuwur. Ya, bangga apa nih? Kolesterolnya dhuwur. Bangga apa? Asam uratnya dhuwur. Bangga apa? Ludironipun. Ngerti ludiro? Gak. Ludiro iku getih. Nggih. Tekan darah lho. Coba. Tuhan izinkan saya juga mengalami kena sakit jantung. Sehingga di dompet saya selalu bawa obat jantung. Tetapi saya bisa berdiri sini, bisa berbagi dengan panjenengan, nek ora mergo Gusti ora bakal Bapak Ibu. Kemarin logo dengan bis AC, dhuwur jeneng AC-ne tak kon nutup gak gelem mergo wis bolong. Mati aku geser nanti. Akhirnya masih di bis, untung di dalam ransel saya itu Bapak Ibu. Yang namanya obat gosok itu mulai obat gosok, alah wis mbolah. Termasuk koyok yono, obat ngelu yono, obat flu yono, wis nggih. Sing gak ono yang mung obat anti miskin, gak ono. Tetapi ketika kita memahami ini loh, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan mujizatnya, dan Allah sanggup memberikan kepada kita mujizat sebagaimana Ia memberikannya kepada perempuan dari Sirofenisia. Dia diuji imannya oleh Tuhan. Enggak layak. Iya Tuhan. Tetapi bukankah kami boleh toh? Ya. Orang sing paling rendah, paling elek, paling enggak pantas ini makan remah-remah dari meja tuannya. Oleh toh gitu. Hei, kesadaran kita untuk merendah pada titik yang terendah itu akan membuat kita tahu bahwa jane awake dhewe iki padha dengan yang lain. Ming manusia saja menjaganya dengan strata sosial. Kowe sugih aku ora duwe, kowe pinter aku wong gak sepiro pinter, kowe hebat aku wong biasa, kowe dahsyat aku disyit. Ya. Tetapi kan pada dasarnya ketika kita berada di hadapan Allah sama. Perempuan Sirofenisia diberkati, orang yang bisu tuli diberkati. Mereka orang-orang yang rendah, mereka bukan pejabat, mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang yang terpandang. Ning kawi gatosanipun Sang Kristus tumrap saben wong menika mboten nyawang sapa panjenengan. Kadung tak jawane sing nom gak ngerti. Ngerti? Gak meneh. Ya Allah. Tapi Tuhan gak akan memandang muka Bapak Ibu. Dia tahu kok. Dia tahu pada titik mana kita betul-betul mengalami kelemahan, dia tahu kok. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ayo, siapa sih gak pernah ngalamin kayak gini? Ayo, bolak-balik, balik, bola. Hanya seringkali yang terjadi adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Sehingga kita lupa semua. Sedina loro untuk waras 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lali. Gak enake wong loro untu itu mbok lorone kepati-pati ning ora tau disambangi pendeta. Nggih, ana tahu Pak Pendeta tindak orene. Kenapa Bu? Kula sakit waja. Enggak. Wong lara untu mlebu kamar ndelik dikoyok, ya. Mbuh diobeni obat apa, lek diparani wong malah mangkel. Mergo bendina teng gitu. Tapi justru di dalam kelemahan dan dalam setiap situasi kita seperti itu kita melihat diri kita, ya iki lo menungso,
penjenengan itu dari debu tanah, saya debu tanah, tapi dititahke Gusti dari debu tanah, maka itu bukti bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas, tetapi karena kita diberi nafas hidup oleh Allah, maka ke dalam diri kita dianugerahkan potensi hebat. Dan itu potensi ilahi loh Bapak Ibu, duduk wae sopo-sopo. Potensi ilahi, penyen pinter golek duit, potensi ilahi. Penyen pinter ngeramput awak sampai sepuh gak gerak-geran, potensi ilahi. Tetapi juga potensi ilahi diberikan kepada mereka yang merasa dirinya lemah, tetapi dia tetap merasa kuat karena Tuhan beserta. Tuhan terus membersamai, maka ini menjadi sangat penting menyadari bahwa mujizat Tuhan atas kehidupan itu tidak akan pernah berhenti bagi saya dan panjenengan. Ini pula yang mengajarkan bahwa ternyata podo yo, saya itu juga terbatas. Wong lain terbatas. Ning lek masing-masing sadar pada keterbatasannya, maka ketika kita berada di bawah kaki Kristus, di bawah salib Kristus, isine mung siji. Sun ngrangkul salibe, sun ngrangkul salibe. Cuman itu. Karena dengan kita ngerangkul salib kita sadar bahwa penderitaan Kristus yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan saya dan panjenengan menjadikan kita menjadi semakin termotivasi untuk menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap keadaan. Dan itu menjadi satu afirmasi. Nek Gusti wis paring tulodo tumrap aku panjenengane kang kaya ngono ning tetep direndahkan bagai dulos, direndahkan bagai budak. Bukankah itu mengajarkan kepada kita yuk? Jangan menyerah dengan kehidupan. Sesusah apapun. Bangkitlah. Itu yang akan mendorong kita memahami dunia yang lain, memahami lingkungan sosial kita. Bahwa banyak orang yang mengalami seperti itu. Tetapi kalau orang hanya melihat dari sisi kesuksesan, keberhasilan, karir yang luar biasa, duit yang numpuk, segala sesuatu serba oke. Kita jadi lupa. Banyak orang yang bendino kepingin golek duit 50.000 lu nawangu setengah mati. Depan rumah kapanditan saya di Karangpilang, di mana Karangpilang, leling zaman dhisik malen. Di Jember. Tukang-tukang becak itu kadang-kadang tak parani gitu, tak gawane jajan, tak jak mam bareng. Kadang-kadang, "Rino, tak cepai panganan, ayo mam." Sudah tak tawatake ning piring-piring, "Ayo mam bareng ning kene." Apa yang menjadi misi saya? Lek tak takoni, kowe iki mau sedina oleh piro? Udah dapat Pak. Terus oleh siji oleh piro? 10.000 Pak. Loh kok mong sakmono? Lah wong dari sini ke stasiun Pak Pendeta. Oh. Kanggo uripmu sedina. Lah onone kuwi. 10.000. Paling banter oleh 20.000. Ternyata masih banyak orang yang berada pada titik yang terendah tetapi mereka tidak pernah berkeluh. Iya. Maka ketika hari ini kita diajak untuk belajar memahami akan sapaan Tuhan, kasih Tuhan. Ojo nyawang sedulurmu kanthi pasuryane, kanthi rupane, awit kabeh mono diberkahi Gusti supaya awake dhewe tatak lan kendel ngadepi kahanan. Sing duwe, sing mapan, sing sukses, sing karirnya bagus, sing kahanane mubra-mubru. Kue dudu barang kang kudu didarbei dhewe, bukan sesuatu yang perlu dimiliki sendiri. Tetapi senyampang kita masih punya dan kesempatan kita masih hidup, maka kita harus tetap memahami orang lain dengan segala keterbatasannya. Sehingga kita tidak akan menjadi sombong dan kita tidak akan menjadi dan mencas orang lain. Kita anggap orang lain, wow, tidak sebaik kita. Nak Farisi banget begitu. Bapak-Ibu yang terkasih, perlu merawat habit atau kebiasaan yang baik dalam keseharian. 1, memelihara iman dan perbuatan. Bagi saya yes. Memelihara iman, yes. Ayo, penyanapal Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ambek panjenengan dino sesuk lho ora roh. Ndak tahu, dino sesuk lho ndak roh. Ya. Pas kambuh Bapak Ibu, pas kambuh, pas kumat.
Ya, lalu 4 hari saya panas, pusing, tidak berhenti-berhenti. Wayang ngeluwo, wayang nglayani, ya budal nglayani. Sampai pada akhirnya besok pagi jam 4 saya harus berangkat ke Malang karena Pak Pendeta Hari Sabdo mantu. Saya sengaja tidak membawa driver karena akan ketemu anak saya yang di luar kota, di Malang dan bisa membantu untuk drivery. Jam 12 saya harus pakai bed cover, ketambahan selimut, minum obat, menggigil tidak selesai-selesai. Sampai jam 3 pagi, kepala masih pening, sampai tak koyok loro begini Bapak Ibu. Iki kok apa iso tekan kono? Saya hanya yakin, tekan. Sapa sing ngomong? Imanku, dudu pikiranku, kuat-kuat. Dan tepat jam 4, tangi turu, gawe jaket, langsung celonoan, sepatuan, budal. Gak sikatan, gak. Jijiki ben. Kepala pening, tetapi saya Tuhan izinkan bisa sampai di Malang. Kenapa? Disitulah kita berbicara tentang sapa wae dhewe Sony. Piye sesuk garo. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa, imanmu lah yang menjadi kekuatan bagimu untuk melangkah dan memandang hari esok. Perkara soal kapan Tuhan izinkan kita kembali dan mati. Lah apa iku kok diukur dipikir. Gak nutut awake dhewe mikir. Mikir nyarutang perumahan aja kadang-kadang ndas ngelu. Ono gak ngene? Gak ono ya? Lunas kabeh nggih. Puji Tuhan, paling sisa 10 tahun. Iman, ayo kita pelihara. Karena hidup kita hanya karena itu. Apakah kamu percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat? Ya. Siapa sih bisa ngomong kayak ngono? Pikiranku? Tidak. Apa? Imanku. Kalau Yesus sampai menyatakan di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-28 ayat ke-18. Kepadaku diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Yesus ngomong loh. Yesus berbicara, Yesus bersabda ketika ia hendak naik ke surga. Kalau Yesus menyatakan kepadaku diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti siapa dia? Tuhan. Siapa dia? Allah yang menjadi manusia. Siapa dia? Tempat aku menyembah. Siapa dia? Tempat aku beriman. Siapa dia? Tempat aku percaya. Wes. Itu kehidupan kita akan terus kayak gitu. Sesuk garo ya wes ayo dilakoni. Tertatih ya wes ayo. Sing iso mlayu-mlayu, sing iso mlaku-mlaku, sing iso ngremet-ngremet, sing iso ndodok-ndodok. Karena memang bisanya kita adalah melakukan apa yang bisa kita jalani dalam kehidupan keseharian kita dengan segala potensi yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Yang kedua, tidak menghakimi dan mau memahami yang lain. Individual differences. Manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, kita harus paham. Jangan hanya menuntut orang lain memahami kita. Lainnya menuntut orang lain memahami kita, ya keluarga itu tukaran terus. Hei Jo, kowe mbok ngerti kahananku? Bang, kowe yo ora ngerti kahananku. Mana tukaran tok. Ya. Ojo bolak-balik nyayang kening bulanan gak ditambah. Nah, geger wis. Ya. Jaluk tambah pelayananmu kurang sip. Geger wis. Ayo, di dua argumen. Gak selesai. Ambok sampai elek, sampai tuwek, sampai gak selesai. Tetapi itulah dinamikanya kehidupan. Maka mari kita tidak menghakimi, kita memahami orang lain supaya kita bisa hidup bersama. Gereja hidup bersama dari keperbedaan. Keluarga hidup bersama dari berbagai macam karakter. Ya. Dan Tuhan izinkan kita hidup bersama dalam penyertaannya. Yang ketiga, menerima orang lain, ciptaan lain dengan segala keberadaannya. Yang keempat, bersikap apresiatif dan berlaku adil terhadap sesama. Memberi apresiasi, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan, bukan menganggap sebelah mata. Setiap orang itu sudah dianugerahi Tuhan potensi yang dahsyat, potensi yang luar biasa. Aku mengalami situasi ini, wow berat Tuhan. Orang lain, enggak, aku biasa mengalami situasi itu. Aku hari-hari hanya makan ini saja, aduh sedih aku orang lain. Biasa.
Karena bagi saya bukan soal hidup itu harus dengan makan yang seperti yang sesuai dengan harapan orang banyak. Tapi orang lain bisa jadi tidak bisa kayak begitu. Maka Tuhan sudah memberikan porsinya masing-masing. Mari kita memberikan apresiatif kepada orang lain supaya kita bisa hidup bareng. Rumah tangga kita bisa menjadi tenang, kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa menjadi lebih bahagia, dan kita tidak terus nyawang wong soko rupane, soko pasuryane, soko dedek piadeke. Karena kita pun juga akan terus disawang orang. Tidak memandang muka, tidak pilih kasih. Dan itu hal yang harus kita jaga sampai kita mati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memantapkan iman percaya kita kepada Kristus dengan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita naikkan syafaat kita. Dan kita bersama-sama menyerahkan akan segenap keberadaan kita ke dalam tangan pengasihannya. Kita satu hati dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Untuk kami belajar memahami sesama kami. Kami belajar untuk tidak melihat secara rendah atas sesama kami. Kami belajar untuk tetap memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa di dalam setiap kelemahan kami kasih-Mu tiada terbatas. Engkau senantiasa menyatakan uluran tangan-Mu untuk membuat kami berdaya, membuat kami menjadi lebih baik, membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin tangguh, membuat kami semakin bisa, membuat kami semakin mampu memahami dalam kehidupan sosial kami, lebih-lebih di tengah-tengah keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, sehingga kami boleh saling memotivasi, kami boleh saling mendukung, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segala dinamika yang terjadi, yang dihadapi oleh warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Rungkut, demikian juga dengan yang ada di Pepandan Gunung Anyar. Tuhan membersamai di dalam setiap pelayanan penatua dan diaken. Tuhan membersamai di dalam pelayanan pamong dan semua orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan melalui Gereja Kristen Jewetan Jemaat Rungkut. Tuhan berkati proses pemilihan pada masa dauran majelis ini. Tuhan yang membukakan pintu hati setiap anak-anak-Mu untuk memberi diri, dan mereka sanggup menyatakan sebagaimana Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Berkati setiap kami,
Berkati anak-anak, berkati pemuda, berkati kaum perempuan, berkati bapak-bapak, berkati yang memasuki usia lansia. Dalam segala keterbatasan mereka, biarlah kasih Tuhan selalu beserta. Berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang mengalami pergumulan iman, yang mengalami pergumulan finansial, yang mengalami berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan mereka, dan di saat mereka jatuh bangun, biarlah kasih Tuhan beserta. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan gerejamu saat ini. Bapak Pendeta Abednego bersama keluarga, Tuhan tuntun dan sertai di dalam pelayanan beliau. Tuhan memberkati akan masa tumbuh kembang anak terkasihnya. Tuhan memberkati Gereja Kristen Jawi Wetan, dan Tuhan memberkati para pendeta di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan mau Kau memberkati dalam masa transisi peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo menuju kepada Presiden Prabowo Subianto. Engkau memberkati segala situasinya sehingga pada masa transisi semua boleh berjalan dalam keadaan baik dan kasih Tuhan selalu beserta. Terima kasih ya Bapak. Tuhan berkati TNI Polri dalam tanggung jawabnya untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Engkau yang memimpin mereka dan memberkati akan setiap tugas tanggung jawab yang diembannya. Ya Allahku, kami akan undur dan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai langkah kami dan tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat sejahtera. Sedulur-sedulur kami yang masih harus melanjutkan dengan berbagai macam aktivitas gereja dan juga aktivitas di luar gereja melalui tanggung jawab yang diembannya. Kau memberkati, Engkau membersamai mereka dan menghadirkan spirit yang kuat bagi mereka untuk tetap bersyukur atas setiap dinamika dan keadaan hidup yang sedang dihadapi dan dialami. Inilah Bapa seruan doa kami, biarlah setiap langkah kami selalu ada di dalam naungan kasih-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami seperti yang kami naikkan dalam lagu pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Kami atas nama Majelis dan warga Jemaat GKJ Wirukut
mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Bapak. Terima kasih. Oke, mari kita mengaturkan syukur kita dengan menyerahkan persembahan dengan dasar firman Tuhan. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Imamat 26 ayat 4-5. Bersama ini kita menghaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 298 ayat 1 sampai selesainya persembahan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu mahu menyerah. Kristuslah roti yang sorgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik.
kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan di dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan, ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan dan memberkati persembahan ini Tuhan, agar dapat digunakan untuk memajukan dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk iman kami Tuhan, sehingga tiap hari Tuhan semakin tumbuh dan semakin kuat setiap harinya Tuhan. Kami juga membawa persembahan ini Tuhan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan anak asuh Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah berikan hikmat sehingga apa yang dikerjakannya hanya seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, persembahan ini kami serahkan di dalam Putra-Mu yang tunggal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat tetap berdiri. Umat yang terkasih, dalam keseharian terkadang kita masih memandang muka. Tentu sekali lagi ini menyangkal perjuangan dan keberpihakan Yesus kepada orang yang miskin dan papa. Sebagai umat percaya, mari kita buang jauh-jauh memandang muka. Jadilah saksi kebaikan Tuhan, tegakkan keadilan, upayakan perdamaian. Damai di dunia, PKJ 267. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Undur dan terimalah berkat, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saudariku kini dan selama-lamanya. Amin.